Oke. Halo sobat-sobatku yang gagah berani dan juga murah senyum. Apa kabar nih kalian? Pada sehat semua kan? Nah, mumpung kalian pada sehat-sehat semua nih, gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul The Host. Film ini adalah film horor monster raksasa yang diproduksi oleh Korea Selatan pada tahun 2006. Film ini bercerita tentang seorang pria yang berupaya untuk menyelamatkan putrinya yang diculik oleh seekor monster yang muncul dari dalam sungai. Tapi sebelum mulai seperti biasa, kita intro dulu. Film dimulai dengan penampakan sebuah ruangan, dan rupanya itu adalah ruangan milik Pangkalan Angkatan Bersenjata Amerika yang berada di wilayah Yongsan, Korea. Di situ tampak seorang ahli patologi militer Amerika yang mencoba memerintahkan asistennya yang bernama Kim untuk membuang lebih dari 200 botol formaldehida ke saluran pembuangan yang akan menuju ke Sungai Han. Nah, karena botol-botol formalin ini mengandung racun yang mematikan, si Kim pun awalnya menolak perintah itu, karena menurut Kim, itu melanggar protokol tentang bahaya dari pencemaran lingkungan. Si biawak ini pun gak peduli. Dengan terpaksa, si Kim pun mau gak mau buangin datu satu persatu botol yang berisi cairan beracun. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 2002, tampak 2 orang yang terlihat sedang memancing mania di pinggir Sungai Han. Di situ, keduanya menemukan seekor makhluk aneh yang masih berukuran sangat kecil. Makhluk itu pun pada akhirnya berhasil lolos dari tangkapan kedua pemancing itu, dan langsung pergi menjauh. Setelah kejadian itu, tepatnya tahun 2006, seorang pengusaha terlihat akan melakukan percobaan bunuh diri di atas sebuah jembatan. Sebelum melompat dari jembatan ke sungai, dia melihat sesuatu yang bergerak di bawah permukaan air. Kemudian scene pun berpindah di sebuah warung kaki lima, di mana tampak seorang pemuda yang bernama Park Gangdu yang terlihat lagi molor. Si Park ini orangnya pemalas cuy, sampai-sampai bapaknya yang bernama Hibong harus membangunkan si Park dengan cara mati loh. Apaan sih lo manggil-manggil gua? Si Park ini mempunyai satu orang anak yang bernama Hyun Seo, dan dia tinggal di situ bersama dengan kakek dan ayahnya di warung kaki lima itu. Nah, si Park ini juga mempunyai 2 orang saudara, yaitu bernama Namjo, dan dia nggak tinggal di situ karena Namjo ini adalah seorang atlet pemanah nasional. Terus satu lagi saudaranya yang bernama Namil. Si Namil ini seorang pemabuk, dan dia ini mantan aktivis politik lulusan perguruan tinggi yang sekarang lagi rebahan aja di rumah alias pengangguran. Saat Park sedang mengantarkan makanan ke beberapa pelanggan, dia melihat kerumunan orang di sepanjang Sungai Han. Di situ mereka menyaksikan seekor makhluk besar terlihat sedang bergelantungan di jembatan, yang kemudian melompat ke dalam air. Pada awalnya, makhluk itu tampak seolah-olah telah berenang menjauh. Hal itu membuat orang-orang di sekitar mencoba untuk memancingnya kembali, dengan cara melemparkan makanan. Beberapa saat kemudian, makhluk itu keluar dari sungai dan mengamuk. Kalau gue lihat-lihat, makhluk ini bentuknya kayak ikan. Jadi biar enak, gue nyebutnya makhluk atau monster ikan ya. Ikan kontol. Setelah makhluk itu menyebabkan kekacauan dan membunuh sejumlah orang, Park dan seorang pria Amerika berusaha membunuh makhluk itu dengan menggunakan tiang logam. Namun mereka hanya berhasil membuat makhluk itu menjadi marah, yang mengakibatkan si orang Amerika itu terluka parah. Melihat si orang bule tadi lagi dimangsa, si Park mencoba melempar makhluk itu menggunakan tiang logam lagi. Dan hasilnya, makhluk itu sekarang menjadi sangat marah dan langsung mengejar Park. Hyun Seo yang keluar dari dalam warungnya kemudian melihat keanehan, di mana pada saat itu suasana di sekitarnya mendadak menjadi sepi. Sesaat kemudian, tangan Hyun Seo terlihat ditarik oleh seseorang, dan ternyata itu adalah ayahnya si Park. Mereka berdua pun berlari di antara kerumunan orang yang sedang panik, yang menyebabkan mereka berdua pun tersandung dan terjatuh. Si Park kemudian langsung bangkit dan menarik tangan anaknya. Tapi ternyata yang dia genggam itu bukan tangan anaknya, melainkan tangan anak orang lain cuy. Ketika si Park menyadari kalau dia tidak memegang tangan anaknya, dia kemudian berbalik dan melihat makhluk itu yang lagi berlari ke arah si Hyun Seo. Makhluk itu kemudian langsung membawa Hyun Seo dan menyelam kembali ke dalam sungai. Setelah itu, pemerintah pun menetapkan daerah di sekitar sungai itu sebagai daerah terlarang. Selama pemakaman massal bagi para korban, pemerintah perwakilan dan militer Amerika pun tiba, dan dengan paksa mengkarantina semua orang yang telah melakukan kontak langsung dengan makhluk itu, termasuk Park beserta keluarganya. Pemerintah Korea mengumumkan bahwa makhluk itu tidak hanya merupakan bahaya langsung, tetapi makhluk itu juga udah nyebarin virus mematikan yang tidak diketahui. Hal itu diketahui setelah orang bule yang sebelumnya bersama dengan Park melawan makhluk itu ternyata masih hidup cuy. Jadi si bule itu merupakan seorang tentara Amerika.
Setelah diperiksa, ternyata tubuhnya terinfeksi akibat dari gigitan makhluk itu. Sementara itu, Park dan keluarganya terlihat di karantina di rumah sakit, di mana pada malam harinya, si Park menerima panggilan telepon, yang ternyata panggilan itu berasal dari anaknya si Hyun Seo. Jadi, si Hyun Seo ini belum mati, dan dia lagi terjebak di suatu tempat di sebuah pembuangan air bersama dengan makhluk itu. Sementara itu di tempat lain, tampak dua bersaudara terlihat sedang mencari makanan dan mereka mendadak berhenti hanya untuk mengambil selembar uang yang terjatuh di pinggir jalan. Karena kecerobohan mereka itu, mereka kemudian diserang oleh si makhluk ikan dan keduanya ditelan oleh makhluk itu. Si makhluk ini kemudian kembali ke selokan, tempat di mana ia memuntahkan mereka bersama dengan orang-orang yang udah dia mangsa. Dan ternyata si Hyun Seo itu juga berada di dalam selokan itu. Kembali lagi ke Park dan keluarganya yang lagi mencoba menjelaskan kepada semua orang yang berada di sana kalau putrinya itu masih hidup. Akan tetapi, orang-orang yang berwenang di karantina itu nggak ada yang percaya cuy. Alhasil, si Park kemudian diabaikan oleh semua orang kecuali keluarganya. Nah, mereka berempat ini kemudian memutuskan untuk melarikan diri dari rumah sakit untuk melacak keberadaan Hyun Seo. Setelah berhasil lolos, Hibong membeli sebuah truk, senjata, dan peta pembuangan air. Jadi mereka semua ini lagi bersiap-siap untuk melakukan pencarian. Mereka pun langsung melakukan pencarian. Berbagai saluran pembuangan air pun mereka periksa, tetapi hasilnya nihil. Di saat yang bersamaan, terlihat dua orang bocil yang melintas di sekitar mereka. Kedua bocil kakak beradik ini lagi kelaparan, jadi mereka ini berencana untuk mencuri makanan di warung kaki lima punyanya si Park. Setelah berhasil, mereka berdua pun bergegas pergi. Tapi di tengah jalan, kedua bocil ini pun tiba-tiba diserang sama si monster ikan. Sementara itu, Park dan keluarganya yang hampir pasrah memutuskan untuk beristirahat dan kembali ke warung kaki limanya. Setelah mereka makan dan mengisi kembali energi mereka, si Park menyadari kalau mereka lagi diintai sama makhluk itu. Mengetahui hal itu, Hibong lalu menembakkan senjatanya ke arah makhluk itu. Akan tetapi makhluk itu menjadi marah dan langsung menyerang mereka. Saat warung kelontong mereka terlihat diobrak-abrik, Hibong mencoba menembak sekali lagi. Dan hasilnya makhluk itu terlihat terjatuh dan pingsan. Tapi ternyata enggak cuy, makhluk itu hidup lagi dan langsung pergi meninggalkan mereka. Melihat hal itu, Park beserta yang lainnya mencoba menembak sambil mengejar makhluk itu. Karena mereka ini menembak dengan membabi buta, alhasil peluru mereka habis. Saat makhluk itu terlihat akan kembali menyerang mereka, Hibong memerintahkan kepada anak-anaknya untuk segera melarikan diri, sementara dia mencoba untuk menahan dan membunuh makhluk itu sendirian. Di situ, Park memberikan senjatanya kepada ayahnya, karena si Park ini yakin kalau senjata yang ada di tangannya masih menyisakan satu peluru lagi. Tapi saat Hibong hendak menembak makhluk itu, pelurunya nggak ada cuy. Nah, si Park ini baru sadar kalau dia udah salah ngitung jumlah tembakannya, dan ternyata senjatanya kosong. Bangsat kau! Hibong kemudian diserang dan dibunuh oleh makhluk itu. Melihat hal itu, Park langsung berlari kembali ke ayahnya. Tetapi tentara dan ilmuwan langsung tiba dan menangkap si Park. Sementara Nam-il dan Nam-jo langsung pergi meninggalkan tempat itu. Sebuah berita kemudian terlihat dan diumumkan di berbagai saluran televisi, di mana ternyata si tentara Amerika yang terkena virus akibat ngelawan makhluk mengerikan sebelumnya akhirnya meninggal dunia. Akibat hal itu, pemerintah Korea beserta Amerika dan juga WHO memutuskan untuk menggunakan bahan kimia yang bernama Agent Yellow. Jadi, Agent Yellow ini semacam bahan kimia yang nantinya akan disebarkan ke area yang terinfeksi untuk melawan perkembangbiakan dari virus yang disebabkan oleh si monster ikan. Sementara itu di tempat yang lain, Nam-il terlihat sedang bertemu dengan temannya. Di situ dia mencoba meminta bantuan kepada temannya yang gendut ini untuk melacak lokasi Hyun Seo lewat panggilan-panggilan masuk yang ada di HP-nya si Park yang sekarang ada di tangannya. Karena Nam-il dan seluruh keluarganya sekarang udah jadi DPO atau keluarga yang paling dicari saat ini, pada akhirnya si gendut ini kemudian mengkhianati si Nam-il hanya untuk mendapatkan imbalan. Di kantor itu udah banyak polisi yang bersiap-siap nangkep si Nam-il. Nam-il pun akhirnya berhasil mendapatkan lokasi di mana sebenarnya Hyun Seo berada. Setelah mengetahui dirinya dijebak oleh temannya, Nam-il dengan lihainya menghindari penangkapan oleh para polisi itu dengan melarikan diri dari tempat kejadian. Segera setelah lolos dari sergapan para polisi, Nam-il langsung mengirimkan pesan lokasi ke si Nam-jo sebelum akhirnya dia pingsan karena kecapean. Nam-jo yang mendapat pesan dari Nam-il langsung bergegas pergi untuk mencari Hyun Seo. Saat Nam-jo sampai di lokasi, sambil mencari melalui selokan, dia menelepon si Park dan langsung memberitahunya di mana lokasi anaknya Hyun Seo berada. Belum sempat menutup telepon, tiba-tiba si monster ikan muncul tepat di depannya, yang terlihat akan menyerangnya. Nam-jo mencoba menyerang makhluk itu dengan busurnya. Belum sempat melepas anak panahnya, makhluk itu langsung menjatuhkan Nam-jo ke dalam sebuah lubang, yang akhirnya membuatnya pingsan. Makhluk itu tidak dapat menjangkau Nam-jo karena dia terjatuh di dalam sebuah lubang yang cukup dalam. Karena nggak bisa menangkap mangsanya, makhluk itu pun akhirnya pergi.
Sementara itu, Park yang lagi ditahan dan diperiksa di fasilitas medis khusus, di mana dia baru aja mendengar informasi dari Namjo tadi, mencoba untuk pergi dari tempat itu. Akibatnya, para perawat yang ada di sana harus membiusnya. Tapi ini orang karena emang lagi kalap, alhasil itu obat bius nggak ngaruh sama sekali sama dia. Setelah itu, Park diinterogasi oleh 2 orang ilmuwan yang datang ke tempat itu. Terus, kedua ilmuwan ini dengerin deh ocehannya si Park tentang putrinya yang masih hidup. Nah, terus ilmuwan ini mengambil kesimpulan kalau otaknya si Park ini ngaco akibat dari infeksi virus di tubuhnya. Karena itu, mereka pun memutuskan untuk mengoperasi otaknya si Park dalam upaya untuk mengambil sampel virus di dalamnya. Prosedur ini mereka anggap perlu karena hingga sekarang mereka tidak menemukan jejak virus yang sebenarnya. Jadi inget nggak sih tentara Amerika yang meninggal sebelumnya yang katanya dia mati karena infeksi dari virus akibat serangan si monster ikan? Ternyata setelah dioperasi nggak ada virus yang ditemukan di tubuhnya. Bule itu mati karena efek kejut selama operasi berlangsung. Nah, makanya itu si ilmuwan gila ini penasaran cuy, karena dia yakin kalau di otaknya si Park ini mengandung virus mematikan. Namun setelah operasi, Park berhasil membebaskan diri dengan menyandera salah satu perawat dengan jarum suntik dari darahnya yang diduga terinfeksi. Dia kemudian melarikan diri untuk melanjutkan pencarian putrinya. Keesokan paginya, Namil terlihat terbangun bersama dengan seorang pengemis yang terlihat duduk di sebelahnya. Singkat cerita, mereka berdua bergabung bersama untuk menemukan Hyun Seo dan membunuh si monster ikan. Nah, di tempat Hyun Seo, tepatnya di dalam sebuah selokan, terlihat terbangun dari tidurnya. Di situ ternyata si Hyun Seo ini bersama dengan seorang bocil. Si bocil ini bernama Sejo, dan dia adalah satu dari 2 orang bersaudara yang ditelan sama si monster ikan pas abis nyolong warung kaki 5 punyanya si Park. Mereka berdua ini kemudian bersembunyi di dalam sebuah lubang yang berada di selokan itu. Saat makhluk ikan itu terlihat tidur, Hyun Seo yang mencoba menggabungkan dan mengikat pakaian yang diambil dari tubuh orang-orang yang mati untuk membuat tali, berhasil mengaitkan tali tersebut ke atas saluran pembuangan. Tetapi ketika dia mencoba untuk melompat dan menggapai tali, dia ditangkap oleh makhluk itu. Makhluk itu ternyata pura-pura tidur cuy. Dengan lembut, makhluk itu meletakkan Hyun Seo kembali ke tanah. Karena ketakutan, Hyun Seo secara perlahan mencoba bersembunyi. Tetapi makhluk itu segera bangkit dan melompat ke arahnya dan juga Sejo dan menelan keduanya. Sementara itu, Park akhirnya menemukan lokasi tempat di mana si makhluk ikan itu menyimpan Hyun Seo. Ketika sampai di sana, makhluk itu dan Hyun Seo udah nggak ada. Saat Park mencoba turun ke selokan untuk memastikan hal itu, si monster ikan itu tiba-tiba muncul dan melewatinya. Di situ dia melihat lengan Hyun Seo menjuntai keluar dari mulut makhluk itu. Melihat hal itu, Park pun langsung mengejarnya. Saat Park mencoba mengejar makhluk itu, dia bertemu dengan Namjo yang udah sadar dan keluar dari sebuah selokan. Dan mereka secara bersama-sama mengejar makhluk itu. Pemerintah kemudian mengumumkan rencana untuk melepaskan bahan kimia berbahaya bernama Agent Yellow ke sungai dan daerah di sekitarnya saat itu juga, dengan harapan akan membunuh makhluk itu. Penduduk di sekitar Sungai Han sangat terpukul dan tidak setuju dengan hal itu. Mereka lantas melakukan protes di sekitar tempat itu. Namil dan temannya si pengemis jalanan juga tiba di tempat itu. Nah, saat pendemo sedang terlihat huru-hara dengan para polisi, secara tiba-tiba si monster ikan pun muncul. Dan saat makhluk itu menyerang, Agent Yellow langsung dilepaskan. Zat kimia tersebut tampaknya terlihat menyakiti makhluk itu, akan tetapi tidak sampai membunuhnya. Saat makhluk itu terbaring lemas di tanah, Park mencoba mendekati makhluk itu dan melihat Hyun Seo berada di dalam mulutnya. Park langsung menarik Hyun Seo dan juga Sejo keluar. Di situ ternyata anaknya si Hyun Seo udah meninggal cuy, sementara si bocil Sejo masih hidup. Dalam kemarahan dan sambil membawa anaknya yang udah mati, Park melihat kalau monster ikan itu masih hidup cuy. Melihat hal itu, Park kemudian mencoba menyerang makhluk itu menggunakan tiang logam. Namun usaha tersebut tidak terlalu berhasil. Namil dan temannya pun datang membantu Park. Sementara Namil melempar bom molotov ke arah makhluk itu, si pria pengemis temannya si Namil ini naik ke platform di sisi bawah jembatan tepat di atas makhluk itu, yang langsung menuangkan bensin tepat di atas makhluk itu. Ketika Namil mencoba melemparkan bom molotov terakhirnya dengan maksud membakar makhluk itu, sumbunya malah jatuh cuy. Tapi secara tiba-tiba Namjo langsung mengambil sumbu kain yang masih menyala itu dengan salah satu anak panahnya dan langsung menembakkannya ke arah makhluk itu dan mengenai matanya. Jadi ikan bakar dah lu. Merasa dirinya bakalan jadi ikan bakar, makhluk itu kemudian mencoba lari ke arah Sungai Han. Belum sempat nyemplung ke sungai, Park langsung muncul dari belakang salah satu pilar jembatan. Dengan menggunakan tiang logam di tangannya, Park menusuk makhluk itu tepat di mulutnya, yang pada akhirnya membunuhnya.
Saat Nam-il dan Nam-jo sedang berduka atas kematian Hyun Seo, Park berjalan ke arah Seo dan menjemputnya, yang langsung membawanya ke tempat yang aman. Waktu pun berlalu dan kini si Park udah tinggal bersama dengan Seo di warung kaki lima miliknya. Pada suatu malam, pas si Park lagi bengong-bengong macam orang blow on, secara tiba-tiba dia merasa melihat sesuatu di kejauhan. Di situ si Park langsung mengambil senapan miliknya. Tetapi, kemudian dia sadar kalau ternyata nggak ada apa-apa di depan mukanya. Singkat cerita, Park dan Seo duduk di satu meja untuk makan bersama dengan sebuah siaran berita yang memberitakan tentang serangan monster beberapa waktu lalu di televisi. Film berakhir ketika Seo meminta Park untuk mematikan televisi tersebut supaya mereka bisa makan dengan tenang. Well, sebelum gue kasih nilai dan pendapat gue tentang film ini, gue cuma mau bilang kalian harus nonton film ini. Karena kenapa? Satu, di video ini banyak beberapa adegan kocak yang nggak gue masukin di alur cerita ini. Karena selain emang nggak ada hubungannya sama alur ceritanya, gue juga nggak mau ngerusak bagian-bagian lucu dan kocak yang emang udah ada di filmnya. Dan yang kedua, film ini ternyata pernah jadi film terlaris sepanjang masa di Korea pada masanya cuy. Gila sih, film Korea yang satu ini nggak bisa dianggap remeh. Memang bukan hal tabu lagi kalau film Korea Selatan patut diperhitungkan di kancah internasional. Sebuah monster movie yang digarap dengan sangat-sangat baik. Ada unsur komedi, drama, isu politik, dan emosional keluarga, semuanya digabungkan dengan proporsi yang tepat, yang menjadikannya sebuah film yang sangat menghibur, tanpa melupakan jati dirinya sebagai film yang berkualitas. Nah, yang terakhir, kalau gue boleh kasih nilai film ini, gue kasih nilai 7 dari 10. So, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian terhibur ya. Gua admin satu pamit, tetap sehat, tetap tersenyum, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.